Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mengidentifikasikan bagaimana caranya kita membuat proposal ketika akan melakukan sebuah usaha, yaitu usaha makanan khas daerah. Oke, sebelumnya kalian tahu apa itu makanan khas daerah? Nah, jadi makanan khas daerah ini adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Nah, jadi di Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, di mana kita memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi ciri khas daerah tersebut atau sering disebut dengan makanan khas daerah. Jadi, ketika ada suatu daerah, nah, di situ ada sebuah makanan yang menjadi identitas dari daerah tersebut. Misalkan di Papua ada papeda dan di Sunda ada pecel misalkan. Nah, kenapa di Sunda ada pecel? Jadi di Sunda ini kan banyak lalap nih, kayak pucuk singkong, pucuk daun singkong, pucuk daun kacang, atau genot dan sebagainya. Nah, lalap itu kan yang ada di daerah Sunda, makanya pecel itu kan dari bahan-bahannya lalap. Nah, jadi adanya di Sunda. Nah, jadi itu adalah salah satu makanan khas daerah. Jadi itulah yang dimaksud makanan khas daerah. Oke, selanjutnya ada penyusunan proposal. Jadi mungkin di antara kalian ketika mendengar proposal itu apa, misalkan kita ada kegiatan nih. Nah, terus bikin proposal. Tentunya tidak hanya buat kegiatan saja proposal itu, namun ketika kita akan melakukan sebuah usaha dan salah satunya usaha makanan khas daerah, maka kita tentu membutuhkan proposal supaya rencana yang matang ini bisa dituangkan ke dalam proposal sehingga tidak ada keganjalan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya ada proposal, yaitu banyak jenis makanan khas daerah yang bisa dibuat dan memiliki daya jual yang cukup tinggi. Penyusunan proposal dan pengertian makanan khas daerah dari seseorang yang akan memulai usaha makanan khas daerah sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Nah, itu tadi ketika kita mempunyai rencana, jadi matangkanlah dulu rencana itu, lalu dituangkan ke dalam sebuah proposal. Nah, di sini proposal di sini itu meliputi penjelasan tentang apa saja. Jadi di dalam isi proposal tersebut diantaranya ada visi dan misi. Nah, ini jelas karena ketika kita akan memulai sebuah usaha, maka kita perlu ada visi dan misi. Kita harus ada tujuan dan apa yang dihasilkan dari tujuan tersebut. Nah, itu tuh harus ditulis dalam sebuah proposal, yaitu visi dan misi. Nah, yang kedua ada tujuan kegiatan usaha. Nah, tujuan kamu mengadakan kegiatan usaha ini buat apa? Dan akan menghasilkan apa? Nah, yang ketiga ada maksud kegiatan usaha. Misalkan kamu mau ngadain usaha makanan khas daerah. Nah, maksudnya itu apa? Apakah hanya buat pamer doang? Atau maksudnya ingin mengenalkan makanan khas daerah kalian? Nah, jadi maksud dan kegiatan usaha ini harus ditulis. Nah, terus yang keempat ada profil usaha makanan khas daerah. Nah, ini tentu perlu karena profil ini sangat penting dalam usaha, dimana ketika profil sudah ada, maka si branding kita ini bisa dikenal oleh target kita. Nah, jadi profil usaha ini harus dibikin, harus dibuat semenarik mungkin. Nah, terus yang kelima ada strategi pasar. Segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda, anak-anak hingga orang dewasa. Jadi maksudnya, kamu di sini bisa membuat makanan, terus makanannya itu kamu jual di pasar atau di tempat penjualan. Terus ada pembeli yang ingin membeli hasil makanan kamu. Terus makanan kamu itu bisa dicoba
bisa dirasakan bersama oleh kalangan masyarakat hingga yang dewasa sampai yang anak-anak. Dan di sini juga ada targeting. Targeting pasar adalah pada kalangan masyarakat setempat pengguna produk. Jadi produk kita ini bisa kita jual dan yang menjadi target utamanya itu adalah masyarakat. Selanjutnya ada positioning. Positioning adalah inovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan makanan sejenis yang ada sehingga tampilan lebih menarik, rasa lebih unggul, dan kualitas sangat baik. Sehingga konsumen dapat mengenali dengan mudah produk yang dibuat. Jadi maksudnya kita menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan makanan sejenis. Jadi misalkan gini nih, kamu bikin surabi. Jadi surabi ini kan cuman hanya tepung beras, santan, sama yang bahan-bahan yang lainnya gitu, yang biasa kamu bikin. Nah, di sini kamu bisa menambahkan bahan-bahan atau makanan sejenis yang bisa menarik rasa lebih unggul dan kualitas sangat baik. Misalkan kamu bisa menambahkan atau mengkombinasikan surabi dengan bala-bala misalkan. Nah, itu sangat bagus. Atau surabi dengan sirup gula, itu bisa menjadi hal-hal yang bisa menarik rasa lebih unggul dan kualitas makanan kita bisa lebih enak. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, yaitu sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha penulis harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. Jadi begini maksudnya, misalkan di daerah kamu ada orang yang membuat usaha sama seperti usaha yang kamu bangun. Nah, di situ kamu harus pintar-pintar untuk menghadapi usaha persaingannya tersebut. Dan di sini juga ada proses produksi. Proses produksi yaitu penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan dalam membuat produk makanan khas daerah dari mulai persiapan hingga pengemasan produk. Jadi maksudnya gini nih, proses produksi yaitu kita ini bisa menuliskan tentang pelaksanaan kegiatan dalam membuat produk. Misalkan gini nih, kamu akan membuat makanan khas daerah. Tentukan dulu makanan apa yang akan kamu buat, persiapannya apa aja. Kita bisa menyiapkan modal. Nah, terus selain itu ada juga bahan-bahan, alat-alat, hingga sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itu perlu kita cantumkan, perlu kita pikirkan sehingga dituangkan ke dalam proposal tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Jika teman-teman ada yang mau bertanya atau bisa menghubungi sosial media yang ada di bawah ini. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.